Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwatul Makbullah, NIM 2105366152226 dari Prodi S1 Teknik Elektro Offering A. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih karena telah bersedia mengikuti bimbingan keagamaan saya untuk UTS pelengkap UTS, tugas pelengkap UTS saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dinamika kebudayaan dan peradaban Islam. Ada tiga pokok pembahasan yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban di masa silam. Yang ketiga, jejak peradaban Islam. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari kata Arab ilm, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pengetahuan biasa yang disebut knowledge, yaitu pengetahuan umum tentang hal-hal yang biasa atau sehari-hari. Kedua, pengetahuan ilmiah, yang lazim disebut ilmu pengetahuan. Secara istilah, ilmu atau ilmu pengetahuan sains adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidiki. Islam memandang bahwa baik ilmu sains maupun pengetahuan knowledge, keduanya bersumber dari Allah. Dialah Allah yang mengajarkan pada manusia dan selain manusia ilmu dan pengetahuan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 dan Quran Surat Al-Alaq ayat 5. Allah menurunkan wahyu, Al-Quran dan hadis dan menyediakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan pengetahuan, agar manusia dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan dari dua sumber ini. Maka Allah memberikan panca indera, akal, dan hati kepada manusia sebagai sarana mencari ilmu dan pengetahuan. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dengan berbagai bentuknya terulang sebanyak 854 kali. Terkait dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa memikirkan apa yang ada di bumi. Islam menganggap ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut pencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Imam Syafi'i mengatakan bahwa siapa yang ingin mendapat dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia juga harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Jadi, ilmu itu sangat penting. Dalam ajaran Islam, iman dan ilmu dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Perbuatan baik orang Islam tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dalam pandangan Islam dan mendapat tempat yang sangat terhormat. Dalam Islam, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya itu sungguh tercela. Atau ada orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan tetapi dia sendiri berbuat sebaliknya. Yang kedua, kebudayaan dan peradaban di masa silam. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang berinspiratif, bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari hak
dari akhlak yang berasal dari Al-Quran. Sedangkan wujud dan seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyikapi dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar di dunia, seperti Yunani, Persia, India, Cina. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif untuk menonjolkan unsur-unsur Islam. Hal ini menjadi salah satu alasan kemajuan Islam. Kemajuan Islam pun dapat dibuktikan oleh adanya ilmuwan-ilmuwan Muslim dengan temuan-temuannya. Tak hanya kemajuan peradaban, Islam pun sempat mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh politik dan moral. Adanya perebutan kekuasaan dan moral-moral umat Muslim yang semakin terkikis membuat peradaban Islam mengalami masa kemunduran. Yang ketiga atau yang terakhir, jejak peradaban Islam. Jejak peradaban Islam di Indonesia bisa dilihat dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kemudian di wilayah Jawa terdapat Kerajaan Demak. Di Kalimantan pun berdiri Kerajaan Banjar yang bertempat di Kalimantan Selatan, dan ada Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Selain itu, berdiri pula kerajaan-kerajaan di Maluku, Sulawesi. Contohnya Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Wajo, Kerajaan Sopeng, dan Kerajaan Luwu. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, birokrasi. Yang kedua, birokrasi keagamaan. Yang kedua, ulama-ulama dan karya-karyanya. Yang ketiga, arsitektur bangunan. Islam masuk ke Indonesia secara damai dengan cara menanamkan ajaran Islam pada esensi batin dari sebuah peradaban tanpa merusak budaya yang telah mengakar di masyarakat. Hal ini pun secara langsung juga menjadi bukti bahwa Islam itu bisa hidup dimanapun dan kapanpun. Sebelum itu, saya ada daftar ilmuwan Muslim dan penemuannya. Beliau adalah Abu Musa Jabir. Nama lengkapnya Abu Musa Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Asdi. Dia dipanggil Al-Asdi karena berasal dari kabilah Azad di Yaman. Jabir lahir di Tus, Iran tahun 110 Hijriah atau 720 Masehi dan wafat di tempat kelahirannya pada tahun 197 Hijriah, 803 Masehi. Jabir adalah ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku-buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel kepada Khalifah Harun al-Rashid. Jabir adalah seorang ahli kimia. Di antara temuannya adalah yang pertama, penemuan alat-alat kimia dari logam dan kaca. Yang kedua, pemaduan antara asam hidroklorik atau senyawa garam dengan asam nitrik. Yang ketiga, menemukan cara yang efektif untuk memurnikan logam dan menjaga besi dari karat. Yang keempat, merumuskan cara pembuatan tinta dari sulfat besi yang dicampur emas untuk menggantikan tinta cairan emas. Yang kedua adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Dia adalah seorang ilmuwan Muslim, ahli matematika dan dasar-dasar ilmu aljabar. Selain itu, ia ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan ilmu geografi.
Di antara prestasi Al-Khawarizmi adalah yang pertama, dia di bidang matematika, Al-Khawarizmi mengutip angka-angka India dan mengarang buku algoritma yang menjadi rujukan para ilmuwan, bisnismen, dan insinyur. Maaf. Yang kedua, Al-Khawarizmi merupakan ilmu yang menggagas aljabar dan memisahkannya dari ilmu hitung. Dia mengarang buku berjudul Al-Jabar wa Al-Muqabalah sebagai dasar pembentukan ilmu ini. Yang ketiga ada Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi. Dia lahir di Kufah dan menurut Al-Khalili wafat pada tahun 260 Hijriah atau 876 Masehi. Al-Kindi ini memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli para ilmuwan besar lainnya. Dr. Abdul Halim Muntasir menyatakan bahwa karya Al-Kindi mencapai 230 buku. Berikut sebagian karyanya yang menjadi dasar keilmuan modern. Yang pertama, dalam bidang astronomi, dia menyatakan dampak posisi planet pada keadaan di bumi seperti pasang surutnya air laut. Yang kedua, di bidang ilmu alam dan fisika, Al-Kindi menyatakan bahwa warna biru langit bukanlah warna asli dari langit, melainkan pantulan dari cahaya lain berupa penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Yang terakhir, selain itu, Al-Kindi juga banyak mengarang kitab dalam bidang teknik mesin, kimia industri, kimia logam, matematika, geometri, kedokteran, filsafat, farmasi, dan di bidang musik. Yang terakhir ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husin bin Abdullah Ibn Sina. Ilmuwan Eropa menyebut namanya dengan Avicenna. Ia lahir di Avasna, di dekat Bukhara, Uzbekistan, Persia, pada tahun 370 Hijriah dan wafat di Hamdan, Iran, Persia, pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi. Ibnu Sina ahli dalam bidang filsafat dan terutama kedokteran. Di antara prestasinya adalah ia adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan cara pengobatan dengan menyuntikkan obat di bawah kulit. Yang kedua, menciptakan alat bantu pernafasan dari emas dan perak yang dimasukkan ke kerongkongan. Ia sangat ahli di bidang kedokteran. Misalnya, ia menemukan adanya cacing ancylostoma, cacing filaria penyebab penyakit gajah, pengobatan penyakit antrak atau Maglinan antrak. Begitulah penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan untuk on mic atau mengetiknya di kolom chat.
Baik, sudah ada pertanyaan dari Khairatun Nisa. Maaf, saya ingin bertanya, tetapi keadaan sekitar sedang ramai. Baik, tidak apa-apa. Saya ingin bertanya tentang... Loh, mana pertanyaannya? Baik, untuk pertanyaan yang tadi bisa di skip dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah. Menurut kamu, apa pengertian ilmu itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, ilmu itu adalah pengetahuan yang manusia miliki setelah proses berpikir. Tanpa proses berpikir, manusia tidak akan mendapat ilmu. Apakah jawaban dari saya memuaskan untuk Mbak Husnul Khotimah? Terima kasih. Baik, sama-sama. Ini sudah ada pertanyaan. Menurut kamu, bagaimana peran ilmuwan Muslim pada masa silam terhadap zaman modern? Menurut saya, peran ilmuwan Muslim pada masa silam itu terhadap zaman modern ini sangatlah penting. Karena dengan adanya penemuan-penemuan yang mereka temukan pada saat itu membuka jalan bagi ilmuwan yang lain. Selain itu, penemuan mereka itu masih digunakan pada zaman ini. Baik, apakah jawaban saya sudah cukup untuk Mbak Khairatun Nisa? Cukup, terima kasih. Sama. Apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, Bashira tidak apa-apa kalau tidak ingin bertanya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi,
Saya berhentikan screen sharingnya ya. Mohon maaf, apa boleh on-cam agar bisa di screenshot untuk memenuhi dokumentasi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Kalau begitu, saya akan tutup. Terima kasih telah mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan yang saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.